Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil review tugas akhir yang berjudul Strategi Mitigasi Resiko Rantai Pasok dengan mempertimbangkan kepentingan multi-stakeholder dengan studi kasus pada industri rumput laut. Yang beranggotakan saya sendiri, Vinida Pratika, Lucy Graciela, Maria Putri, dan Anastasia Gloria. Selanjutnya, adapun latar belakang dari penelitian ini adalah Indonesia merupakan salah satu produsen utama rumput laut dan memiliki potensi yang sangat besar dalam menguasai pasar internasional maupun pasar dalam negeri. Berkembangnya teknologi untuk pengolahan rumput laut menjadi salah satu kesempatan yang dapat digunakan oleh Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke berbagai negara. Namun, di samping itu terdapat permasalahan di industri Indonesia, salah satunya di Pasuruan, Jawa Timur, yaitu seperti kualitas produk olahan rumput laut yang menurun, harga bahan baku rumput laut kering yang tidak stabil, dan kesulitan mendapatkan space pada kapal saat pengiriman. Maka dari itu, perlu tindakan nyata dalam upaya melakukan mitigasi resiko rantai pasok yang tentunya tidak dapat bergantung pada satu pihak, seperti regulasi pemerintah, para industri pengolahan, hingga penyedia jasa logistik, yang dimana keputusan dari para stakeholder ini akan sangat berdampak juga. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Jadi penelitian ini merupakan lanjutan penelitian rantai pasok dari yang sebelumnya, yaitu di industri rumput laut Nusa Penida Bali. Nah, di penelitian sebelumnya itu hanya mencakup inbound logistik, maka dari itu dilakukan penelitian rumput laut pada bagian outbound logistik, karena risiko dapat tersebar pada berbagai proses, dan risiko pada proses selanjutnya kemungkinan besar merupakan dampak dari risiko pada proses sebelumnya. Selanjutnya tujuan. Yang pertama adalah stakeholder yang terlibat, kedua tentang penilaian risiko, yang ketiga efektivitas biaya dan strategi risiko, dan yang terakhir tentang potensi risiko. Selanjutnya, adapun batasan penelitian, batasan permasalahan yang digunakan pada penelitian ini adalah outbound logistik, di mana outbound logistik ini meliputi pengambilan bahan baku untuk dikirim dan diolah di Pasuruan dan Malang, Jawa Timur, serta diproses distribusi produk jadi ke beberapa daerah dan negara tujuan ekspor. Selanjutnya, adapun metode penelitian rantai pasok industri rumput laut, yang pertama itu dilakukan studi pendahuluan, yang dimana dilakukan observasi kondisi existing dan studi literatur. Selanjutnya, yang kedua melakukan pemetaan supply chain, di mana melakukan identifikasi struktur dan proses supply chain, lalu melakukan identifikasi berbagai stakeholder yang terlibat dan peran setiap stakeholdernya, di mana di sini menggunakan metode graphic power of influence and level of interest. Selanjutnya yang ketiga melakukan identifikasi resiko, di mana melakukan identifikasi potensi dan penyebab kejadian resiko, lalu melakukan pengkategorian potensi dan penyebab kejadian resiko tersebut, lalu melakukan identifikasi hubungan kejadian resiko dan penyebab resikonya, di mana di sini menggunakan metode penyebaran kuesioner 1 ke stakeholder dan melakukan metode supply chain risk identifikasi sistem. Lalu yang keempat melakukan analisis resiko. Nah, di sini melakukan penilaian severity kejadian resiko pada setiap stakeholder dan occurrence penyebab resiko. Lalu melakukan penilaian hubungan penyebab resiko dengan kejadian resiko dan melakukan perhitungan nilai tingkat penyebab resiko untuk setiap stakeholdernya atau ARP dan keseluruhan stakeholdernya atau yang disebut dengan CARP. Di mana di sini menggunakan metode penyebaran kuesioner 2 ke stakeholder, lalu melakukan penyebaran kuesioner 2 ke stakeholder, dan melakukan cost of risk multi-stakeholder 1. Next. Selanjutnya, yang kelima, melakukan evaluasi resiko, di mana di sini melakukan penentuan peringkat penyebab resiko dan agen risiko berdasarkan nilai CARP-nya. Lalu melakukan penentuan prioritas penyebab resiko dan agen risikonya. Nah, pada penentuan prioritas penyebab resiko dan agen risikonya ini menggunakan metode grafik Pareto. Lalu yang keenam, melakukan mitigasi resiko. Dalam melakukan mitigasi resiko ini, di sini peneliti melakukan penentuan tindakan mitigasi berdasarkan penyebab resikonya. Lalu melakukan penilaian tingkat kesulitan untuk setiap tindakan mitigasi terhadap masing-masing stakeholdernya. Lalu melakukan penentuan tindakan mitigasi prioritas berdasarkan rasio tingkat kesulitan
untuk penerapan mitigasi pada setiap stakeholder atau ETD. Nah, di sini menggunakan metode penyebaran kuesioner 3 ke stakeholder dan House of Risk multi-stakeholder yang kedua. Lalu selanjutnya yang ketujuh, melakukan identifikasi resiko. Di sini melakukan identifikasi potensi dan penyebab kejadian resiko, lalu melakukan pengkategorian potensi dan penyebab kejadian resikonya, lalu melakukan identifikasi hubungan kejadian resiko dan penyebab resikonya. Di sini menggunakan metode penyebaran kuesioner keempat kepada stakeholder dan melakukan simulasi Monte Carlo. Selanjutnya, di sini software yang digunakan itu ada 2, risk dan life cycle assessment. Nah, untuk software yang risknya ini digunakan untuk membuat diagram atau grafik probabilitas densitas fungsi agar dapat melihat seberapa probabilitas tingkat keberhasilan upaya mitigasi dengan persentase 50%, 75%, dan 100%, serta biaya upaya mitigasi yang dibutuhkan dengan persentase tersebut. Hal tersebut dilakukan agar stakeholder memiliki beberapa opsi pilihan biaya yang dapat disesuaikan dengan anggaran masing-masing stakeholdernya. Lalu yang kedua, software life cycle assessment ini digunakan untuk membuat model rantai pasok rumput laut di Indonesia secara umum. Selanjutnya akan dilanjutkan nama saya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai data, di mana yang pertama itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data di sini yaitu mengenai identifikasi outbound logistik yang terdiri dari pengolahan rumput laut dan pengiriman atau pendistribusian rumput laut tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada identifikasi stakeholder yang terlibat dalam outbound logistik. Setelah itu akan dilakukan proses pengumpulan datanya yaitu dengan melakukan diskusi dan juga menyebarkan kuesioner kepada stakeholder yang terkait. Nah, di sini ada gambar yang terkait inbound dan juga outbound, di mana yang terkait dengan outbound itu adalah di make dan juga deliver. Di make ini ada 2, itu ada perusahaan eksportir dan juga ada pemasok lokal, di mana pada setiap tempat ini memiliki penyedia jasa logistik yang berbeda. Untuk yang eksportir itu oleh jasa logistik ekspor yang tujuannya itu adalah konsumen negara tujuan, sedangkan pada pemasok lokal ini jasanya adalah jasa logistik lokal dengan tujuannya itu adalah konsumen dan perusahaan nasional. Nah, yang pertama yaitu adalah pengolahannya atau make-nya. Nah, di sini akan digunakan bahan baku dari Nusa Penida dengan faktor dari atau mutu budidayanya sebagai berikut. Kemudian yang kedua yaitu mengenai delivernya atau pengirimannya. Yang pertama yaitu ekspornya, di mana terdapat 29 negara tujuan ekspor. Nah, di sini terdapat beberapa permasalahan dalam penyediaan ekspor tersebut. Ada 7 permasalahan. Nah, dari daftar permasalahan ini dapat berpotensi untuk menjadi resiko pada rantai pasok rumput laut. Maka dari itu perlu adanya tindakan mitigasi resiko untuk memperkecil bahkan menghindari permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu deliver dari lokal, di mana penyedia jasa logistik yang digunakan hanya sebagai fasilitator dalam transportasi. Jadi ketika suatu resiko terjadi dalam perjalanan, itu akan menjadi tanggung jawab dari pihak perusahaan industrinya. Dan juga pada pemilihan mode transportasi yang digunakan, itu berdasarkan keinginan dari konsumennya. Nah, di sini ada stakeholder yang terkait, maka stakeholder yang difokuskan itu ada di tahap make adalah perusahaan eksportir dan perusahaan pemasok lokal, dan juga tahapan make maupun deliver itu ada dari penyedia jasa logistik ekspor dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur. Nah, kita masuk ke pengolahan datanya. Yang pertama itu ada identifikasi resiko outbound logistik supply chain. Di sini akan dibagi menjadi 2, yaitu penyebab resiko dan juga kejadian resiko. Nah, ini adalah hasil dari identifikasinya. Di sini kejadian resikonya dengan kode E dan juga penyebab resikonya itu dengan kode A. Nah, dilanjut dengan pemetaan hubungan kejadian resiko tadi dengan penyebab resikonya menggunakan supply chain risk indication and mapping. Nah, di sini yang pertama ada pemetaan untuk resiko proses perdagangan dari pengepul lokal rumput laut. Kemudian yang kedua ini ada pemetaan resiko proses pengolahan dari rumput laut. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu ada pemetaan resiko proses distribusi rumput lautnya.
Nah, dari hasil mapping tadi itu akan dilihat hubungannya antara kejadian resiko dan juga penyebab resikonya. Akan dibuat tabel seperti ini, salah satu contohnya. Nah, di sini kita bisa lihat salah satunya itu dari S1 yang mana adalah kualitas produk rumput laut ya, menurun. Nah, di sini kita bisa lihat penyebab resikonya itu dari panah-panah yang menuju dari S1 ini, yaitu ada dari A1 yaitu kesalahan dalam pencampuran bahan kimia, kemudian ada E2, yaitu human error, dan juga ada A3, yaitu kualitas bahan baku rumput laut kering rendah. Nah, dari hasil itu akan dilakukan analisis resiko menggunakan skala sebagai berikut. Dengan nilai 1-nya lemah, nilai 3-nya cukup kuat, nilai 5 kuat, nilai 7 sangat kuat, dan 9 mutlak. Dengan keterangannya IPE adalah industri pengolahan ekspor, IPL adalah industri pengolahan lokal, PJLE adalah penyedia jasa logistik ekspor, dan P adalah instansi pemerintah. Nah, data di sini diambil dari hasil wawancara dan juga kuesioner yang disebar ke stakeholder. Nah, di sini ada severity, di mana severity itu adalah penilaian terhadap dampak dari kejadian resikonya. Sedangkan di sini ada occurrence, yaitu adalah penilaian terhadap dampak dari penyebab resikonya. Nah, dari sini akan didapatkan kembali hubungannya, yaitu severity dan juga dari nilai modusnya. Nah, dari nilai-nilai tadi kita plotkan satu persatu ke dalam house of risk. Ini adalah house of risk yang pertama. Untuk cara menghitungnya sendiri, itu dengan mengalihkan dari risk agent di sini dengan severity-nya dan juga occurrence-nya. Misalnya di A1 ini ada angka 5, di S1 itu dikali dengan severity-nya, yaitu 3. Kemudian ada angka 5 di sini dikalikan dengan di sini itu ada 1. Nah, kemudian ada 3, angka 3 di sini dikalikan dengan 1, maka jumlahnya itu dikalikan dengan occurrence-nya. Occurrence-nya di sini adalah 1, maka IPE-nya adalah 23. Ini untuk perhitungan ARP-nya, sedangkan untuk CARP-nya itu adalah penjumlahan dari ARP yang ada di atasnya ini. Kemudian setelah itu akan dilakukan evaluasi resiko dengan membuat diagram Pareto berdasarkan HOR yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya yang keenam itu ada mitigasi resiko dengan membuat HOR yang kedua dan juga simulasi biaya mitigasi resiko dengan menggunakan simulasi Monte Carlo yang mana langkah-langkahnya tersebut adalah melakukan standar deviasi awal, kemudian mencari absolute error dan juga jumlah iterasinya. Jika langkah tersebut sudah selesai, maka akan menggunakan software RIS untuk dibuat grafiknya. Nah, kita masuk ke dalam analisisnya. Analisis yang pertama itu penentuan dari stakeholder-nya. Di sini ada 8 stakeholder yang terkait, di mana ada 4 stakeholder utama dan juga 4 stakeholder sekunder. Nah, berdasarkan hasil level of interest dan juga power of influence, itu akan didapatkan key player-nya atau stakeholder yang sangat berpengaruh. Nah, di sini ada 4 stakeholder yang berpengaruh yaitu E, AC, dan B, di mana E ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, A ini adalah perusahaan eksportir, C adalah penyedia jasa logistik, dan B adalah perusahaan pemasok lokal. Kemudian dilanjut dengan analisis penilaian dan evaluasi resiko. Terdapat 8 potensi resiko pada tahap pengolahan, 10 pada tahap perdagangan, 7 potensi resiko pada tahap penyimpanan, 6 potensi resiko pada aktivitas kebijakan. Nah, dari hasil kuesioner dan wawancara didapatkan itu ada 17 kejadian resiko dan juga 15 penyebab resiko. Selanjutnya akan dilakukan pemetaan mapping yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, dari mapping itu dicari yaitu penilaian dampak pada kejadian resiko, yang kedua probabilitas munculnya penyebab resiko, dan nilai tingkat keterkaitan hubungan antara kejadian dan penyebab resiko. Nah, ini merupakan hasil dari diagram Pareto yang sudah dari HOR yang pertama, itu didapatkan untuk penyebab resiko yang paling tinggi itu adalah dari A6, A7, dan A8. Sedangkan untuk 5 CARP terbesarnya itu adalah dari A6, A7, A8, A5, dan A9. Nah, berdasarkan dari penyebab resiko tersebut, dapat mempengaruhi 91% resiko pada outbound logistik rumput laut di Jawa Timur. Maka perlu adanya tindakan upaya mitigasi untuk semakin mengurangi probabilitas dan dampak dari berbagai penyebab resiko tersebut.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian dari analisis sebelumnya, dilanjutkan dengan pemilihan tindakan mitigasi resiko yang dimana berdasarkan 8 penyebab resiko menjadi prioritas, maka terdapat 24 tindakan mitigasi yang perlu dilakukan dan beberapa membutuhkan tambahan stakeholder yang dapat dilihat pada slide PPT berikut ini. Selanjutnya, kemudian dilakukannya perhitungan dan didapatkan hasil diagram berikut, yang dimana terdapat 12 tindakan mitigasi resiko yang paling mempengaruhi, yang dimana yang diambil adalah minimal 80% yang paling mempengaruhi. Untuk 12 tindakan mitigasi resikonya dapat dilihat pada slide selanjutnya. Berikut hasil dari 12 tindakan tadi, yaitu ada PA1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, dan 19. Selanjutnya dilakukan analisis hasil simulasi biaya resiko dari 12 tindakan upaya mitigasi yang sudah ditentukan, dan perhitungan yang dihitung itu ada dua. Yang pertama risk event cost, yang kedua preventive action cost, yang menggunakan simulasi Monte Carlo dengan menggunakan 45.000 iterasi dan menggunakan software Atrix dengan probabilitas keberhasilannya yaitu 50%, 75%, dan 100%. Selanjutnya, kemudian berikut hasil dari simulasi biaya terkait yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan mitigasi. Pada tingkat probabilitas 50%, total PAC-nya yaitu Rp21.650.000, pada tingkat 75% yaitu Rp21.752.500.000, untuk tingkat yang terakhir yaitu 100% yaitu total PAC-nya Rp21.950.000.000. Selanjutnya. Sehingga adapun kesimpulan yang dapat diperoleh adalah bahwa dalam penelitian ini stakeholder-nya itu ada 4, yaitu mulai dari perusahaan eksportir, perusahaan pemasok lokal, penyedia jasa logistik ekspor, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur. Lalu penyebab risiko yang berdampak besar yang mengacu pada ARP dan CRARP itu adalah pasokan rumput laut yang menurun, keterbatasan infrastruktur transportasi dan pelabuhan, dan jauhnya jarak perusahaan pengelolaan dan pengepul lokal. Lalu tindakan efektif upaya mitigasi risiko yang dapat dilakukan adalah melakukan pelatihan Incoterm kepada industri rumput laut, membentuk komunitas petani rumput laut, dan pembuatan kesepakatan harga rumput laut. Kemudian kerugian akibat kejadian risiko ini mencapai hingga 122 miliar, namun kerugian itu dapat berkurang jika dilakukan tindakan mitigasi. Next. Sehingga saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah, pertama, perlu mempertimbangkan perusahaan industri rumput laut lainnya untuk ekspor maupun lokal agar diperoleh risiko yang lebih lengkap dan lebih mewakili pengolahan rumput laut lainnya. Yang kedua, perlu mempertimbangkan responden penyedia jasa logistik lokal yang sudah lama menangani pendistribusian rumput laut di Indonesia dan memiliki prioritas dalam penanganan pangan. Ketiga, perusahaan penyedia jasa yang menunjang infrastruktur pengiriman perlu menjadi key player pada penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir adalah meskipun sudah terdapat estimasi biaya untuk berbagai tindakan upaya mitigasi risiko, namun perlu adanya perhitungan yang lebih detail terkait kelayakan dalam pelaksanaan usulan tindakan mitigasi. Next. Kekurangan yang didapat itu pertama itu ada dari metodenya yang menggunakan identifikasi risiko, di mana metode ini memakan cukup waktu untuk tahapan yang sangat detail dan memiliki banyak tugas yang harus dilakukan dalam satu waktu. Kemudian di sini pada biaya tindakan mitigasi itu dijelaskan bahwa tidak boleh melebihi dari biaya yang dikeluarkan jika terjadi suatu kejadian risiko. Namun pada kenyataannya itu terdapat satu biaya mitigasi yang melebihi biaya risk event cost yang dimitigasinya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan penyampaian dari materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.